teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfia Mahmuda dari Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Prodi Akidah dan Filsafat Islam. NIM saya 0701012119. Jadi, di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang bagaimana sih sejarah masuknya tasawuf dan juga tarekat di Indonesia ini. Bagaimana sih sejarah masuknya atau awal munculnya tasawuf ke Indonesia? Jadi pada abad ke-2 Hijriah, tasawuf ini masuk ke Indonesia. Pada abad itu bertepatan pada abad ke-8 Hijriah atau abad ke-14 Masehi. Paham tasawuf itu sendiri sudah mendapat pasaran di Indonesia. Alasan yang dikemukakan oleh para ulama yang pertama yaitu tokoh-tokoh sufi angkatan pertama seperti Hasan al-Basri, Robian al-Adawiyah, Sufyan Tsauri. Itu ketiganya berasal atau sufi angkatan pertama. Ketiganya itu berasal dari Basrah. Kemudian ada Ibrahim bin Adam dan Syaqiq al-Balkhi, yang kedua-duanya ini dari Persia. Hidup antara akhir abad ke-1 sampai akhir abad ke-2 Hijriah. Tentu paham tasawuf ini mereka paling cepat menyebar pada awal ke-2 Hijriah, bahkan tidak mustahil jauh setelah itu. Kedua yang mula-mula menyebarkan Islam ke Indonesia adalah para pedagang yang mempunyai konsentrasi pada urusan bisnis. Di samping merasa kewajiban untuk menyiarkan agamanya yang mereka anut, yaitu agama Islam, mereka juga tidak pernah disebut sebagai ahli tasawuf. Ketiga paham-paham tarekat yang berkembang di Indonesia seperti Naqsabandiyah, Qadariyah, Satariyah, ternyata mereka ini berada antara abad ke-7 Hijriah. Adapun sejarah masuknya tarekat ke Indonesia. Hasil Muktamar Tasawuf mengatakan bahwa tarekat ini masuk ke Indonesia pertama kali pada abad ke-7. Perkembangan tarekat itu kemudian menyebar pesat di Nusantara setelah periode abad ke-13. Banyaknya para ulama Jawi yang belajar ke Haramain menjadi faktor utama. Ulama Jawi yang pulang ke Nusantara membawa ijazah dari para guru di Haramain untuk menyebarkan Islam ke daerahnya masing-masing. Ada banyak macam tarekat yang berkembang di Indonesia ini. Ada beberapa tarekat besar di Indonesia yang merupakan cabang dari tarekat sufi internasional. Di antaranya adalah ada tarekat Khalwatiyah, tarekat Satariyah, tarekat Sadziliyah, tarekat Qadiriyah, tarekat Rifaiyah, tarekat Tijaniyah, tarekat Idrisiyah, dan yang terbesar adalah tarekat Naqsabandiyah. Sedangkan tarekat lokal diantaranya yaitu tarekat Wahidiyah, tarekat Siddiqiyah, dan tarekat Syahadatiyah. Dari beberapa tarekat yang berkembang di Indonesia itu, tarekat di Indonesia ini mempunyai corak yang sama seperti tarekat pada umumnya. Tarekat itu tidak hanya mempunyai fungsi keagamaan, namun juga mempunyai sistem keterikatan kekeluargaan. Semua anggotanya menganggap diri mereka bersaudara satu sama lain. Sebagai raja di Nusantara juga menggunakan tarekat sebagai legitimasi untuk memperoleh kekuasaan. Beberapa tarekat kecil di Indonesia seperti tarekat Wahidiyah dan Siddiqiyah di Jawa Timur dan tarekat Syahadatain di Jawa Tengah merupakan tarekat lokal yang mengembangkan ajaran-ajaran dan amalan-amalan guru tertentu.
Adapun juga tarekat besar, diantaranya tarekat Halwatiyah berasal dari Sulawesi Selatan, Sataria di Sumatera Barat dan Jawa, Syadziliyah di Jawa Tengah, Qadiriyah, Rifaiyah, Idrisiyah, Tijaniyah, dan Naksabandiyah merupakan cabang-cabang dari gerakan Sufi internasional. Dari beberapa tarekat yang berkembang di Indonesia itu, tarekat di Indonesia ini mempunyai corak yang sama seperti tarekat pada umumnya. Tarekat itu tidak hanya mempunyai fungsi keagamaan, namun juga mempunyai sistem keterikatan kekeluargaan. Semua anggotanya menganggap diri mereka bersaudara satu sama lain. Sebagai raja di Nusantara juga menggunakan tarekat sebagai legitimasi untuk memperoleh kekuasaan. Beberapa tarekat kecil di Indonesia seperti tarekat Wahidiyah dan Siddiqiyah di Jawa Timur dan tarekat Syahadatain di Jawa Tengah merupakan tarekat lokal yang mengembangkan ajaran-ajaran dan amalan-amalan guru tertentu. Adapun juga tarekat besar, diantaranya tarekat Halwatiyah berasal dari Sulawesi Selatan, Sataria di Sumatera Barat dan Jawa, Syadziliyah di Jawa Tengah, Qadiriyah, Rifaiyah, Idrisiyah, Tijaniyah, dan Naksabandiyah merupakan cabang-cabang dari gerakan Sufi internasional. Kenapa sih kok tarekat ini bisa diterima masyarakat? Karena kebanyakan para ulama yang pulang setelah menuntut ilmu di Hijaz menganut tarekat dan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu, seperti yang telah disinggung, bentuk tarekat di Indonesia merupakan kesinambungan dari tasawuf Sunni Al-Ghazali. Tarekat seperti Naksabandiyah dan Halwatiyah yang merupakan cabang gerakan Sufi internasional masuk dalam golongan ini. Dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, bahwa dapat disimpulkan bahwa tasawuf dan tarekat ini muncul di Indonesia tidak bersamaan. Pasalnya tasawuf itu sendiri muncul di Indonesia pada abad ke-2 Masehi, sedangkan tarekat itu sendiri muncul di Indonesia atau pertama kali ada di Indonesia pada abad ke-7. Selain itu juga tasawuf dan tarekat ini memiliki beberapa tokoh yang menyebarkan tasawuf dan tarekat berkembang di Indonesia ini. Mungkin itu secuil penjelasan saya mengenai sejarah masuknya tasawuf dan tarekat ke Indonesia. Bila ada salah penjelasan atau salah artian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.